Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'dah. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang penjelasan fatwa dari Syekh Ali Jum'ah di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Bayan lima yushgilu al-adhan. Oke, kita akan membahas salah satu persoalan tentang tauhid. Dan di sini terdapat sebuah pertanyaan. Mada ujibu as-saghiru idza sa'alani aina Allah? Kalau diterjemahkan, apa yang harus dijawab ketika ada seorang anak kecil yang bertanya kepadaku tentang di mana Allah? Ya, jadi ada sebuah kasus nih. Ada seorang anak kecil bertanya, di mana sih Allah itu? Ya, biasanya anak kecil itu kan penasaran, ingin tahu ya tentang Tuhan kita itu di mana. Seperti itu. Tapi sebetulnya ini tidak hanya terkhusus anak kecil ya. Ya, siapa saja yang bertanya tentang di mana Allah maka harus dijawab dengan jawaban yang tepat. Karena kalau orang menjawab asal-asalan ya, tanpa didasarkan atas dalil, baik itu dalil naqli maupun dalil akli, maka akan bisa menyesatkan orang lain seperti itu. Oke, maka di sini oleh Syekh Ali Jum'ah kita akan kutipkan beberapa bagian saja ya. Jadi karena ini memang cukup banyak. Beliau menjawab, fa in qusida bihadha as-su'ali talabu ma'rifatil jihati wal makani lidatillahi walladhi taqtadi ijabatuhu isbatul jiha wal makan lillahi subhanahu wa ta'ala fala yaliqu billahi ayus'al anhu bi'aina bihadzal makna. Ketika pertanyaan tadi ya, bertanya tentang keberadaan Allah atau tempatnya Allah, maka ketika dikehendaki dengan soal ini ingin mengetahui arah dan tempat bagi zatnya Allah, dan sesuatu yang nanti ketika dijawab akan menetapkan arah dan tempat bagi Allah ya, maka hal tersebut tidaklah patut. Fala yaliqu billahi, maka pertanyaan tentang tempat itu tidak bisa atau tidak patut untuk ditanyakan kepada zatnya Allah ya. Li'anna al-jihad al-makan min al-asya'i anisbiyah al-hadisah, karena ya ini alasannya kenapa kok tidak bisa Allah itu ditanyakan tentang keberadaannya atau kedimanaannya. Karena bahwa arah adalah tempat bagi segala sesuatu yang bersifat nisbi, yang bersifat baru. Nisbi itu artinya relatif ya. Jadi tergantung keberadaan di mana orang itu menilai. Ya, orang bisa mengatakan bahwa langit itu di atas karena memang posisi orang yang berkata tadi itu berada di bawah langit. Nah, bagaimana dengan langit yang di atasnya lagi? Langit ini kan bersab-sab. Nah, maka langit ini bisa jadi berada di atas maupun di bawah. Ya, tergantung di mana orang menilainya. Jadi itu sesuatu yang relatif. Bimana anna hatta nasifu syai'in bi jihati muayyanatin yaqtadi an takuna hadhihi al-jihatu bi nisbati ila syai' akhar. Fa idza qulna mathalan as-sama'u fi jihatil fawq, fa satakun jihatul fawqiyyah bi nisbati lil bashar. Ini menegaskan kembali bahwa pada saat ada orang yang berkata bahwa langit itu berada di arah atas, ya ini karena memang orang yang berkata tadi dia berada di posisi bawah langit tersebut. Wa jihatu sufli binisbati lil sami' ala ta'luha wa hakaza, dan langit tadi itu berada di bawah langit yang lebih di atasnya lagi ya, dan seterusnya. Wa talama al-jihad nisbiyatun wa hadisatun fa hiya la taliqu billahi subhanahu wa ta'ala. Dan selama arah adalah sesuatu yang relatif dan sesuatu yang baru, maka hal tersebut tidaklah layak atau tidak patut untuk zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah tidak bisa ditanya tentang di mana, tentang di arah mana, itu nggak bisa ya, karena bagaimanapun tempat itu sesuatu yang nisbi ya. Bahkan kalau kita pakai logika sederhana ya, namanya tempat itu kan sesuatu yang diciptakan, sesuatu yang baru, sesuatu yang awalnya tidak ada menjadi ada karena Allah yang mengadakan tempat itu.
Ya bagaimana mungkin kalau Allah ada sebelum Allah itu sudah ada tempat begitu. Ya, kan kita maklum ya semuanya bahwa segala sesuatu selain Allah itu kan ada makhluk atau ciptaan. Kemudian di bagian yang agak ke bawah, ya di sini beliau menerangkan wasifatullah subhanahu wa ta'ala kadzalika qadimah fa hiya la taghayyar bi khusus hawadis. Jadi sifat-sifat Allah bersifat qadim. Ya, qadim artinya sudah ada sejak dulu tanpa ada permulaannya. Ya, jadi sifat-sifat Allah tidak akan berubah dengan adanya hal-hal yang baru. Wa isbatul jiha wal makan maknahu yaqtadi hadat taghayyur. Dan ketika kita menetapkan adanya arah dan tempat bagi Allah, maka itu artinya kita sudah menetapkan adanya perubahan. Ya, Allah tetap dengan zatnya, dengan sifat-sifatnya. Tapi begitu ada orang kemudian terjebak dengan pertanyaan di mana Allah, lalu dia mengatakan Allah itu berada di atas, maka itu akan meniscayakan bahwa Allah adalah zat yang berubah-ubah, yang mana perubahan ini adalah karakter atau tabiat dari makhluknya Allah. Ya, jadi nggak bisa, itu sama dengan kita tidak mensucikan Allah. Ya. Bimakna anna Allah lam yakun mutasifan bil 'uli wal fawqiyah min haitsul jihah. Ya, di mana maksud daripada Allah tidaklah memiliki sifat ketinggian ataupun sifat di atas dalam arti jihah. Jihah itu artinya arah. Ya, memang sering kita dapati ada orang yang mengatakan Allah berada di atas, yang maha di atas. Tetapi yang atas di sini yang dimaksud itu bukanlah atas dalam arti arah atau tempat atau ketinggian dalam arti penginderaan kita, bukan, melainkan itu arah atas, bukan arah, adalah sebuah derajat, ya, penisbatan derajat kepada Allah yang maha luhur. Ya, jadi arah atas itu bukan dalam arti secara hissi, secara indrawi, melainkan dalam arti maknawi. Ya, kita mengagungkan apapun siapapun, ya, itu pasti dengan menggunakan kata atas. Ya, sebaliknya kata bawah itu untuk merendahkan. Tapi sekali lagi bukan dalam arti untuk mengatakan arah dalam arti tempat atau jarak, bukan. Kemudian di bagian terakhir, ya, di paragraf yang paling akhir itu beliau mengatakan wa alaihi fala juzu wasfullah subhanahu wa ta'ala bil hawadis wala su'alu anhu bima yaqtadi wasfu bidzalik. Maka dari hal yang tadi yang sudah diterangkan, maka tidak boleh mensifati Allah dengan hal-hal yang baru. Baru itu artinya awalnya tidak ada kemudian menjadi ada. Nah, kok bisa awal tidak ada menjadi ada? Iya, karena ada yang mengadakan. Nah, ada yang mengadakan, siapa yang mengadakannya? Tidak lain adalah Allah sendiri. Keberadaan Allah itu tanpa ditiadakan. Allah itu maha ada sejak segala sesuatu belum ada, dan adanya Allah tanpa ada permulaan. Ya, memang orang nggak akan bisa menjangkau bagaimana zatnya Allah. Kita hanya cukupkan memahami bagaimana sifat-sifat wajibnya Allah. Wala su'alu anhu bima yaqtadi wasfu bidzalik fala yus'alu 'anillahi bi'aina bi qasdi ma'rifati jihad dzatihi subhanahu wa makaniha. Maka tidaklah boleh, ya, untuk ditanyakan tentang di manakah Allah dengan menyengaja mengetahui arah bagi zatnya Allah dan tempatnya Allah. Ya, nggak boleh. Ya, kalau misalkan ada orang tanya, kamu dari mana? Ya, kita jawab, saya dari Kabupaten Lamongan. Nah, ini pantas karena memang tempat saya atau kediaman saya itu berada di Kabupaten Lamongan. Tapi kalau Allah nggak bisa. Ya, kalau kita kok memaksakan harus dijawab dengan tempat, maka akan bertentangan dengan hukum akal, juga bertentangan dengan hadis-hadis, dengan Al-Quran bahkan. Ya, bahwasanya di dalam Al-Quran Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun. Nah, menetapkan tempat itu sama dengan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya, menisbatkan hal-hal yang bersifat makhluk kepada zatnya Allah. Itu berarti orang tersebut tidak mensucikan terhadap zatnya Allah. Kemudian wa inna ma yajuzu ayyus'alu anhu bi aina bi qasdi ma'rifati malakuti subhanahu. Dan sesungguhnya boleh
ditanyakan tentang di mana Allah, tetapi di mana ini bukan hakikat daripada Allah, melainkan di manakah kekuasaan Allah. Ya, maka bolehlah ketika yang dimaksud itu kekuasaan Allah, kita katakan kekuasaan Allah berada di atas. Ya, kerajaan Allah berada di atas. Ya, itu boleh. Au malaikatuhu, atau malaikat-malaikat Allah berada di atas. Ya, orang tanya, di mana Allah? Tapi dengan maksud bahwasanya yang ditanyakan itu bukan zat Allahnya, melainkan para malaikatnya. Malaikatnya Allah mana? Ya, bisa dikatakan Allah, para malaikat itu berada di atas. Ya, karena memang faktanya di dalam dalil-dalil terdapat keterangan bahwasanya malaikat itu bertempat di atas langit, seperti di Baitul Ma'mur dan lain-lain yang lainnya. Kemudian au aysya'in yajuzu su'alu anhu wa wasful hawadits. Wa 'ala hadha yu'awwalu ma'na ma warada fi syar'i min as-su'ali bi'aina aw al-ikhbari bima dhahiru al-jihatu wallahu ta'ala wa a'lam. Ya, jadi kalau bukan dinisbatkan kepada zatnya Allah, ya baik itu nanti misalkan ditanyakan tentang kerajaan Allah, tentang malaikatnya Allah, atau apapun yang memang boleh untuk ditanyakan yang berhubungan dengan hal-hal yang baru berarti sesuatu yang diciptakan, itu maka hukumnya boleh. Jadi ditanya di mana Allah, tapi maksudnya itu di mana arsy-nya Allah. Ya, arsy-nya Allah. Maka bisa kita katakan berada di atas. Di atas secara arah, secara tempat, itu sah untuk dikatakan demikian. Ya, karena memang arsy itu adalah langit yang paling puncak. Makhluk Allah yang paling besar berada di atas langit yang ketujuh. Ya. Wa 'ala hadza yu'awwalu ma'na ma warada fi syara'. Nah, maka dalam arti yang ini, dalam jawaban yang seperti ini sebetulnya mengandung pentakwilan. Pentakwilan itu mengalihkan sesuatu yang zahir kepada sesuatu yang tidak zahir. Ya, orang secara eksplisit orang akan memahaminya bahwa Allah yang bertempat, di manakah Allah itu. Tapi sebetulnya arahan dari pertanyaan tersebut itu tidak lain adalah yang ditanyakan tentang arsy-nya Allah, atau malaikat-malaikatnya Allah, atau kerajaannya Allah. Nah, maka itu masuk ke dalam bab takwil, ya, bab takwil. Maka di dalam Ahlussunnah wal Jamaah sudah masyhur, ya, untuk mensikapi ayat-ayat mutasyabihat yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah, maka para ulama membuat rumusan, dibagilah menjadi dua manhaj, dua metodologi. Yang pertama adalah manhaj tafwid, di mana kita menerima apa adanya ayat yang ada di dalam Al-Qur'an dan tidak mengartikannya sama sekali, ya, tidak mengarahkan kepada makna apapun, bahkan makna zahir pun kita tidak boleh, karena itu akan bisa menjerumuskan ke dalam pemahaman tasybih dan tajsim. Tasybih itu artinya menyerupakan Allah terhadap makhluknya, atau tajsim menetapkan sifat fisik kepada zatnya Allah. Dalam ayat Quran banyak sekali tentang ayat-ayat mutasyabihat seperti yadullaha fawqa aydihim. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Tangan Allah. Maka kita nggak boleh mengatakan ini adalah tangan, diterjemahkan dengan tangan dalam arti fisik, dalam arti anggota tubuh. Ya, karena ini sama dengan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Allah tidak berfisik. Ya, Allah, karena fisik itu bersifat baru, bisa berubah dan akan sirna. Maka Allah suci dari sifat yang seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah manhaj takwil. Takwil itu mengarahkan makna zahirnya. Jadi kalau kita tetap memaksakan bahwa ini ayat mutasyabihat harus kita pahami secara zahir, baiklah, nggak apa-apa, silakan dipahami secara zahir. Ya, tetapi yang zahir itu tidak sebagaimana yang kamu bayangkan, melainkan itu dialihkan kepada makna yang lain. Misalkan yadullah, tangan itu nanti diartikan dengan kudrah atau yad atau nikmat, ya. Bisa diartikan nikmatnya Allah atau kekuasaan Allah. Nah, seperti kalau di bahasa kita sehari-hari, ya, saya akan bisa menguasai dengan tanganku ini. Dengan tanganku ini saya akan bisa menguasai mereka. Tangan ini masih kekuasaanku. Ya, diungkapkan dengan kalimat metafor atau majas dalam bahasa Arab. Nah, secara zahir ya tangan ya anggota tubuh, tetapi kan maknanya bukan dalam arti anggota tubuh itu, melainkan apa? Kudroh ataupun kemampuan. Memang memiliki keidentikan ya antara
kemampuan, kekuatan, dengan anggota tubuh yang tangan seperti itu. Jadi ada manhaj tafwid dan manhaj takwil. Nah, ini tentu sangat berbeda dengan apa yang dipahami oleh sebagian orang yang memaksakan harus dipahami dengan makna yang literal, makna yang apa adanya. Sehingga mereka secara entah sadar atau tidak sudah terjerumus ke dalam pemahaman tasbih dan tajsim, menetapkan fisik bagi Allah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Tentu ini adalah keyakinan yang batil. Ya, bahkan mereka secara lantang bisa kita lihat di banyak video-video yang mereka unggah